Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 26 Januari 2021 kita dapat berjumpa kembali walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan diangkat kedua tangannya. Dan mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan lancar, ilmunya dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauhnya ya? Oke, hari ini hari Selasa, seperti biasa kita akan belajar muatan PPKN ya nak ya. Nah, kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan sila Pancasila mulai dari yang sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan sila kelima Pancasila. Siap ya? Bu Ayu juga selalu mengingatkan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dalam segala hal, dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan selalu lakukan 3M ya nak ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan mengamati video penjelasan tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menuliskan pengalamannya dalam menerapkan sila kelima dengan benar. Nah, seperti biasa, ini sedikit informasi untuk anak-anak ya. Tahukah kamu? Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Hewan apa? Jerapah. Pintar. Jerapah ya. Nah, ternyata ada beberapa informasi tentang jerapah. Yang pertama yaitu jerapah merupakan salah satu hewan tertinggi di dunia. Tingginya bisa mencapai 5 meter. Wah, tinggi sekali ya ternyata ya. Coba kalau 5 meter itu berapa senti? Berapa sentimeter? Di matematika sudah ya. 5 meter sama dengan berapa? 500 cm. Pinter. Lalu informasi selanjutnya, selain lehernya yang panjang ya, lidah jerapah juga panjang loh. Lidah jerapah panjangnya bisa mencapai 45 cm. Wah, berarti lumayan panjang ya, karena lebih panjang daripada penggaris yang 30 cm itu, ya toh? Nah, itu informasi sedikit tentang jerapah ya nak ya. Ini kita akan bersama-sama belajar tentang sila kelima Pancasila. Kita pelajari bersama-sama ya. Oke, siapa yang masih ingat bunyi sila kelima? Bunyinya bagaimana? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Kemudian disimbolkan dengan apa? Nah, padi dan kapas ya. Kapas ini ada maknanya. Kenapa kok kapas? Kapas itu sebagai bahan dasar pembuatan pakaian ya. Sedangkan padi ini sebagai sumber atau bahan pokok makanan ya, atau nasi untuk kita makan sehari-hari. Itu ya makna dari lambang padi dan kapas. Perhatikan gambar berikut ya.
ini ada banjir di Kalimantan, kemudian gempa bumi di Majene, kemudian tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat. Nah, beberapa gambar di atas merupakan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Nah, kalau anak-anak perhatikan di televisi ya, memang di Indonesia akhir-akhir ini sedang dilanda bencana. Oleh karena itu, selalu berdoa supaya kita semua, keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya untuk meringankan beban saudara kita yang terkena bencana, kita mengadakan donasi atau bakti sosial ya. Bisa dalam bentuk uang, pakaian, makanan, selimut, dan lain-lain. Nah, bakti sosial ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Itu ya. Jadi, kegiatan bakti sosial atau kita menolong korban bencana alam itu termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, nah ini contoh lain penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bersikap adil kepada sesama. Adil itu berarti tidak berat sebelah ya, tidak pilih kasih. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu menghargai karya orang lain. Jadi kalau ada teman yang gambar atau membuat karya ya harus dihargai, harus dihormati, tidak boleh diejek. Yang ketiga, dia melakukan bakti sosial untuk membantu korban bencana alam. Yang keempat, tidak boros atau menggunakan sesuatu secukupnya. Nah, tidak boros itu misalkan ketika kita memiliki uang itu ya jangan langsung dihabiskan semua, tetapi ada sebagian yang ditabung, ada sebagian yang disedekahkan gitu ya, atau menggunakan sesuatu secukupnya. Nah, ini dicontohkan saja misalkan penggunaan air ya. Kalau kita mandi sebaiknya gimana? Secukupnya ya, tidak boleh membuang-buang air. Kemudian yang kelima itu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan ya. Misalkan hak kita sebagai anak di rumah, nah itu misalkan kita mendapat kasih sayang orang tua. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajibannya kita harus rajin membantu orang tua di rumah. Itu ya nak ya. Itu beberapa contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian pernah menerapkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jika pernah, coba kalian tuliskan pengalaman kalian ya. Nah, di sini pengalamanku menerapkan sila kelima. Jadi kalau anak-anak pernah menerapkan sila kelima Pancasila, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat bermain, atau di tempat wisata, silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto dikirimkan ke Bu Wahyu. Oke? Selamat menulis dan selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung japri ke Bu Wahyu. Pakai voice note tidak apa-apa. Itu ya nak ya. Terima kasih. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Dan mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.